Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Rini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki tematika subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Benda di sekitar kita memiliki ciri-ciri yang berbeda. Salah satunya adalah memiliki massa dan memiliki volume. Apakah kalian tahu perbedaannya massa dengan volume? Nah, jika kalian belum paham atau belum tahu, yuk kita bahas tentang massa dan volume suatu benda. Massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Benda yang memiliki massa lebih besar, maka dia akan terasa lebih berat. Massa biasanya diukur dengan gram atau kilogram. Bu Rini akan memberikan contoh tentang massa. Bu Rini memiliki 2 buku. Bukunya ini besarnya berbeda. Nah, karena besarnya berbeda, maka beratnya atau massanya juga berbeda. Walaupun ini sama-sama buku, tetapi mereka memiliki massa yang berbeda. Coba kalian perhatikan ya, 2 benda ini mana yang lebih berat? Ya, betul sekali. Buku paket 3C ini lebih berat dibandingkan dengan buku tulis. Selanjutnya adalah volume. Volume itu apa sih, Bu? Nah, volume ini adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Nah, ukurannya ya, berarti kita perhatikan dengan ukurannya. Yuk, kita simak contoh yang Bu Rini berikan. Nah, Bu Rini memiliki 2 toples. Kita perhatikan toplesnya. Ukurannya sama atau berbeda ya? Ya, betul sekali. Ukurannya berbeda. Yang Bu Rini pegang ini adalah toplesnya lebih kecil, sedangkan ukuran toples ini adalah lebih besar. Kita perhatikan di dalamnya. Ini lebih besar ya, dan ini lebih kecil, maka ukurannya ruangan berbeda ya. Bu Rini kasih contoh. Bu Rini memiliki 1 bola segini ya ukurannya. Ketika dimasukkan di toples yang kecil, coba kita perhatikan bola ini menempati ruangannya bagaimana. Nah, tuh nggak muat, Bu, terlalu besar bolanya. Nah, karena bola ini terlalu besar, maka dia sudah terlihat sekali bahwa dia menempati ruangan di toples yang kecil. Kemudian ketika bola ini Bu Rini pindahkan kepada toples yang lebih besar, kira-kira bakalan masuk gak ya? Coba kita praktekkan ya. Wah, masuk. Nah, bolanya masuk dalam toples, Bu, padahal yang tadi enggak. Nah, itulah yang dinamakan dengan volume. Tempat suatu benda. Ukurannya, kita lihat ukurannya suatu benda. Nah, kita lihat ya. Tadi di toples ini bolanya nggak muat. Sekarang dipindah ke dalam toples yang besar, bolanya muat dan masuk ke dalam toples. Itulah yang dinamakan dengan volume. Ukuran suatu tempat. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya kita belajar tentang wujud benda. Nah, wujud benda ini ada 3. Yang pertama adalah padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah gas. Wujudnya ada 3. Kalian harus hafalkan 3 wujud benda ini. Kalian kemarin sudah belajar ya di kelas 2 tentang wujud benda. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali materi yang telah tersampaikan di kelas 2. Yang pertama adalah wujud benda padat. Ciri-ciri dari benda padat yang pertama adalah volumenya tetap, massanya tetap, dan bentuknya tetap. Yang pertama adalah massanya tetap. Nah, Bu Rini kasih contoh, ini ada spidol dan ini ada stabilo. Massanya itu apa? Ya, betul sekali, beratnya ini tetap. Walaupun dipindah ke tempat lain, maka beratnya akan tetap ataupun sama. Bu Rini kasih contoh ya. Ketika stabilo ini dimasukkan ke dalam toples, maka beratnya tetap sama. Kemudian bentuknya juga tetap sama, tidak berubah ya, bentuknya tetap sama, tetap stabilo. Di luar bentuknya stabilo,
dimasukkan ke dalam toples juga tetap berbentuk stabilo. Kemudian ada spidol. Spidol ini juga sama, beratnya sama. Ketika dimasukkan ke dalam toples, ini bentuknya akan tetap seperti stabilo dan beratnya juga sama. Ini tidak berpengaruh walaupun berpindah-pindah tempat, tetapi volumenya dan bentuknya tidak berubah. Itulah yang dinamakan dengan ciri dari benda padat. Yang kedua adalah wujud benda cair. Bu Rini akan berikan contoh tentang wujud dari benda cair dan ciri-cirinya. Bu Rini sudah membawa air, Bu Rini masukkan ke dalam botol. Walaupun ini tidak penuh ya, hanya setengah, tapi tidak apa-apa. Nah, Bu Rini kasih ciri-ciri dari benda cair. Kita lihat. Dari sini bentuknya apa? Airnya yang di dalam botol akan berbentuk seperti botol. Itu artinya bentuknya berubah-ubah. Nanti jika air ini Bu Rini pindah ke dalam toples, bentuknya akan berubah atau tetap sama seperti botol. Coba kita praktekkan ya. Bu Rini menuangkan airnya ke dalam toples. Kalian perhatikan baik-baik. Tadi airnya berbentuk seperti botol karena di dalam botol. Maka jika air ini Bu Rini masukkan ke dalam toples, hasilnya adalah airnya berubah bentuk menyerupai toples. Nah, itulah ciri dari benda cair. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian walaupunnya berubah-ubah, namun masanya atau beratnya dia tidak berubah, tetap sama dengan yang ada di dalam botol tadi. Beratnya sama. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah wujud benda gas. Nah, gas tidak terlihat namun bisa dirasakan dan ada perubahan, maka kita akan merasakannya. Contohnya, Bu Rini kasih contoh, ini ada balon. Ini di dalamnya ada apa? Ya betul sekali, ada gasnya. Di dalam sini ada gasnya. Ini tidak terlihat di dalamnya. Walaupun tidak bisa terlihat, namun bisa dirasakan. Ciri-cirinya dari benda gas adalah volumenya berubah-ubah dan bentuknya juga berubah. Bentuknya menyesuaikan wadahnya ataupun tempatnya dan menekan ke segala arah. Coba Bu Rini, ini kan di dalamnya sini ada gas. Ketika nanti Bu Rini membuka tutupnya ini, kira-kira ini akan mengempes atau tetap mengembang seperti ini ya. Kita perhatikan. Kita buka dan kita tekan. Coba ini. Nah, ini semakin lama semakin mengecil. Itu artinya gas yang ada di balon ini menekan ke segala arah. Nih, kalian perhatikan ya, tadi kan kencang, sekarang tiba-tiba seperti ini. Nah, ini gasnya keluar melalui lubang udara ini. Nah, ini kalian bisa perhatikan ya, ini tandanya gasnya menekan ke segala arah. Kalian paham ya sampai sini ya? Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.